Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi PAI akan membahas tentang akhlak terpuji. Kita simak baik-baik ya. Nah, akhlak terpuji yang pertama yang akan kita bahas adalah tawadu atau rendah hati. Artinya, rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh, menjauhi perbuatan sombong, sebagaimana contoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Lawan dari sifat tawadu adalah takabur atau sombong. Nah, di sini ada dalil yang berkenaan dengan perilaku terpuji tawadu, yaitu Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Tawadu terbagi menjadi dua macam, yaitu tawadu yang terpuji dan tidak terpuji. Apa itu tawadu terpuji? Yaitu tidak berlebihan dalam penampilan, makanan, dan lain-lain. Dengan kata lain, sederhana, sopan dan santun dalam bersikap, merendahkan nada suaranya, dan gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Tawadu yang kedua yaitu yang dibenci. Contohnya, bersikap sopan santun karena maksud tertentu, hidup sederhana agar tidak dicuri atau dimintai zakat, menolong orang dengan maksud tertentu. Yang selanjutnya adalah perilaku terpuji ikhlas. Berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, lurus, dan suci. Artinya, mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dalil yang berkenaan dengan ikhlas, yaitu Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ikhlas terbagi dalam 4 macam, antara lain, yang pertama, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam mengerjakan tugas, ikhlas dalam memberi pertolongan, dan ikhlas menerima kehendak Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, berikut contoh ikhlas yang terbagi dalam 4 bagian tadi ya. Yang pertama di sini ada gambar ikhlas dalam beramal. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, ikhlas dalam beramal atau berbuat kebaikan, dan yang terakhir, ikhlas menerima takdir Allah, yaitu sakit. Nah, yang terakhir adalah akhlak terpuji yang disebut isti'anah.
yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab berarti meminta pertolongan atau bantuan, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam masalah dunia maupun akhirat. Berikut dalil yang berkenaan dengan isti'anah, Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Kalian sudah pasti hafal ya, karena dalam sehari kita membaca Al-Fatihah selama 5 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Jadi nasta'in itu sama dengan isti'anah ya, artinya pertolongan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita hanya harus mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, yang pertama, ujian dan kesulitan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah lah yang menghilangkan kesulitan. Yang ketiga, meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, untuk lebih memperdalam materi yang telah kita pelajari, silahkan kalian kerjakan soal uji kompetensi halaman 26 nomor 1 sampai 10 dari buku paket Ceria dan Takwa PAI. Baiklah, demikian materi PAI kali ini Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Soleh-solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.